Sebagai seorang guru, aku memang dituntut untuk bisa menjadi contoh bagi orang lain, terutama bagi murid-muridku. Aku dituntut menjadi seseorang yang hampir tidak pernah melakukan kesalahan, dan tentu saja tidak mudah untuk melakukan hal tersebut, karena aku hanya manusia biasa. Namun terlepas dari itu semua, aku juga punya kehidupan pribadi. Aku juga harus menjalani kehidupan pribadiku sebagai seorang manusia biasa. Aku menjadi seorang guru sudah hampir 3 tahun lamanya, setidaknya sejak aku lulus kuliah. Aku memang kuliah jurusan pendidikan, karena sejak dulu aku memang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Karena itulah, setelah mendapat gelar S1-ku, aku pun mengirim lamaran ke beberapa sekolah sesuai dengan jurusan kuliahku. Hingga akhirnya, aku diterima di sebuah sekolah menengah atas sebagai seorang guru olahraga. Tentu saja, aku masih seorang guru honorer dengan gaji yang pas-pasan. Aku kos di sebuah rumah kos, tak jauh dari sekolah tempat aku mengajar. Setidaknya bisa aku tempuh hanya dengan berjalan kaki ke sekolah. Selama 3 tahun menjadi guru olahraga di SMA tersebut, aku merasa semuanya berjalan baik-baik saja. Meski pada awalnya aku cukup kagok, karena harus berhadapan dengan siswa-siswa SMA yang tentu saja jarak usia mereka hanya beda beberapa tahun denganku. Namun beriring berjalannya waktu, aku pun mulai terbiasa dengan semua itu. Aku mulai menikmati profesiku sebagai seorang guru. Setiap hari menghadapi para siswa-siswa yang mulai beranjak dewasa tersebut, terkadang sering membuat aku merasa mengurut dada melihat kelakuan mereka. Tapi aku memang dituntut untuk sabar dalam menghadapi kelakuan anak muda zaman sekarang. Sampai suatu saat, aku bertemu seorang siswa baru. Ia pindahan dari SMA lain. Saat ini ia duduk di kelas 3 SMA. Dan ternyata usianya sudah lebih dari 19 tahun karena sering tinggal kelas. Namanya Armaiga Chandra. Saya memanggilnya Chandra. Chandra ternyata seorang anak yang nakal. Ia sudah sering pindah-pindah sekolah. Ia selalu berbuat masalah pada setiap sekolah yang pernah ia singgahi. Hal itu aku ketahui dari laporan guru BP di sekolah kami. Karena itu, guru BP meminta aku untuk mengawasi Chandra secara khusus. Usut punya usut. Akhirnya aku tahu kenapa Chandra sering berbuat ulah selama ini. Ternyata dia adalah sosok seorang anak yang kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sudah bercerai beberapa tahun yang lalu. Keduanya pun bahkan sudah menikah lagi dengan orang lain. Hal itulah yang membuat Chandra merasa frustasi. Dia jadi tidak terkendali. Chandra adalah korban dari perceraian orang tuanya. Untuk itu, aku pun berusaha untuk bisa mendekati Chandra, terutama saat jam pelajaranku. Aku ingin mengenalnya lebih dekat, dan aku berharap aku bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Aku berusaha memperlakukan Chandra sebaik mungkin. Aku ingin ia merasa diperhatikan agar ia tak lagi merasa kekurangan kasih sayang. Kenapa Pak Damar begitu perhatian kepada saya? Tanya Chandra suatu hari padaku. Suaranya terdengar ketus. Seperti biasa, Chandra memang jarang terlihat ramah. Saya selalu perhatian kepada murid-murid saya. Balasku diplomatis. Pak Damar gak usah pura-pura. Saya tahu saya diperlakukan beda.
karena saya anak yang bermasalah. Ucap Chandra lagi, masih terdengar ketus. Kamu bukan anak yang bermasalah, Chan. Kamu hanya butuh sebuah motivasi agar bisa lebih baik. Balasku, berusaha setenang mungkin. Aku tidak butuh motivasi. Yang aku butuhkan itu kasih sayang, ucap Chandra. Kali ini terdengar sedikit serak. Kalau kamu butuh kasih sayang, kamu gak harus cari perhatian gitu dong. Balasku sedikit sinis. Aku gak pernah cari perhatian dari bapak. Chandra membalas sengit. Kamu sering bikin ulah di sekolah ini, bahkan di sekolah-sekolah sebelumnya. Apa hal itu bukan disebut sebagai bentuk cari perhatian? Ucapku sedikit tajam. Terserah bapak mau menilai aku bagaimana. Bapak gak pernah tahu apa yang telah aku lewati. Chandra berucap dengan nada lirih. Aku seorang yatim piatu malah. Timpalku tiba-tiba mencoba membuat Chandra mengerti bahwa penderitaan bukan hanya milik dia. Ibuku meninggal saat aku masih berusia 10 tahun. 5 tahun kemudian, bapakku pun meninggal. Usiaku masih 15 tahun waktu itu. Dan aku sudah menjadi seorang yatim piatu. Aku menyesali semuanya. Aku menyesali takdirku menjadi seorang yatim piatu. Aku menyesali kepergian kedua orang tuaku. Aku menyesali kepergian mereka yang begitu cepat. Mereka pergi di saat aku masih sangat membutuhkan mereka. Tapi ternyata penyesalan itu tidak membawa aku kemana-mana. Aku merasa aku hanya seorang pecundang. Seseorang yang hidup hanya mengandalkan orang tuanya. Karena itu, akhirnya aku sadar. Meskipun aku besar tanpa orang tua, aku harus bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Ceritaku panjang lebar, meski aku tak begitu yakin kalau Chandra akan peduli. Mungkin lebih baik tumbuh tanpa orang tua daripada punya orang tua tapi terasa nggak ada, ucap Chandra tiba-tiba. Nadanya mulai terdengar melemah. Tidak ada orang tua di dunia ini yang ingin melihat anaknya menderita. Timpalku pelan. Lalu mengapa mereka harus bercerai? Suara Chandra meninggi lagi. Karena mungkin itu adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Balasku tidak begitu yakin. Meski mereka harus mengorbankan aku sebagai anak mereka. Orang tua macam apa itu? Ucapan Chandra terdengar kasar. Mereka nggak mengorbankan kamu, Chandra. Setidaknya mereka masih ada untuk kamu hingga sekarang, kan? Balasku berat. Tapi aku sangat membenci mereka. Suara Chandra tajam. Kamu boleh membenci mereka, Chandra. Tapi kamu jangan membenci hidupmu. Apalagi sampai membenci dirimu sendiri. Balasku berusaha sebijak mungkin. Kali ini Chandra tidak membalas. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Chandra saat ini. Entah ia bisa menerima semua ucapanku barusan. Entah ia sebenarnya tidak peduli dengan semua itu. Kita mau kemana? Tanya Chandra datar saat suatu siang aku mengajaknya pergi sepulang sekolah. Aku mau mengajak kamu ke tempat di mana aku pernah tumbuh. Balasku sedikit misterius. Maksud Pak Damar? Tanya Chandra terdengar heran. Nanti kamu juga bakal tahu. Balasku lagi, masih dengan sedikit misterius. Aku dan Chandra memang sudah mulai dekat. Usahaku untuk bisa mendekati Chandra
memang sudah mulai membuahkan hasil. Chandra dan aku jadi sering ngobrol sekarang. Chandra juga sudah mulai jarang berbuat masalah di sekolah. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang membuat Chandra berubah. Aku juga tidak peduli akan hal tersebut. Yang penting bagiku, Chandra bisa berubah. Dan hal itu cukup membuat aku merasa senang. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam dengan menggunakan motorku, kami pun akhirnya sampai ke sebuah panti asuhan. Sejak kedua orang tuaku meninggal, disinilah aku kemudian tinggal dan tumbuh bersama para yatim piatu lainnya. Dari sini aku membangun semua mimpiku. Ucapku sedikit bercerita sebelum kami masuk ke dalam panti asuhan tersebut. Sesampai di dalam panti asuhan, kami disambut oleh Ibu Marta, yang merupakan pemilik panti asuhan tersebut, sekaligus ibu yang telah membesarkanku selama ini. Ibu Marta sangat berjasa dalam hidupku. Karena itu, aku selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi panti asuhan ini, setidaknya sekali dalam seminggu. Aku memperkenalkan Chandra kepada Ibu Marta dan juga kepada semua orang yang tinggal di panti asuhan tersebut, termasuk kepada anak-anak yatim piatu yang ada di sana. Aku hanya ingin Chandra belajar banyak hal di sini. Aku ingin Chandra menyadari bahwa setidaknya dia masih punya orang tua. Sementara para anak yatim di sini sudah kehilangan orang tua mereka sejak lama. Jadi, apa maksud Pak Damar mengajak aku ke tempat tadi? Tanya Chandra saat kami sudah menuju arah pulang. Tergantung, balasku singkat. Maksud Pak Damar? Chandra sedikit mengerutkan kening. Ya, tergantung dari pelajaran apa yang kamu dapatkan selama berada di sana. Balasku pelan. Chandra terdiam kembali. Mungkin ia mulai mengerti dengan apa yang aku maksud. Kenapa Pak Damar harus membandingkan kehidupanku dengan kehidupan seorang yatim piatu? Bukankah itu merupakan dua hal yang berbeda? Ucap Chandra setelah ia terdiam beberapa saat. Kisah hidupmu dengan kisah hidupku memang jauh berbeda, Chandra. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa hidup tanpa orang tua sangatlah sulit. Jadi selagi kamu masih punya orang tua, seperti apapun keadaan mereka, kamu jangan pernah membenci mereka. Karena saat mereka sudah tiada nanti, kamu pasti akan menyesali semuanya. Balasku menjelaskan. Aku tidak ingin membahas tentang orang tuaku saat ini, Pak. Jadi kita ngobrol tentang hal lain aja ya, ucap Chandra kemudian. Aku pun menyetujui hal tersebut, karena percuma saja kami membahas hal tersebut saat ini. Sepertinya Chandra memang masih sangat terpukul akan perceraian kedua orang tuanya. Hari-hari pun terus berlalu. Aku dan Chandra kian dekat dan akrab. Beberapa bulan lagi, Chandra juga akan lulus dari SMA ini. Chandra juga sudah banyak berubah sekarang. Dia mulai rajin belajar. Aku yakin salah satu penyebab perubahan sifat Chandra adalah karena usianya yang memang sudah mulai dewasa. Selain tentu saja atas usahaku yang pantang menyerah untuk bisa mengubahnya. Aku boleh tinggal di sini, Pak? Tanya Chandra suatu sore. Ia datang ke tempat kosku. Kenapa? Tanyaku penuh tanya. Mama akan pindah ke luar kota bersama suami barunya.
dan aku diminta untuk tinggal sementara bersama papa sampai aku lulus SMA. Tapi aku nggak mau tinggal sama papa. Istri baru papa orangnya angkuh. Aku nggak suka, ucap Chandra menjelaskan. Tapi apa mama atau papa kamu mengizinkan kamu untuk tinggal di sini, Chan? Tanyaku kemudian. Aku nggak perlu izin mereka untuk tinggal dimanapun aku suka, balas Chandra terdengar ketus. Tapi Chan, kalimatku tergantung. Pak Damar ingin aku tetap sekolah kan? Jadi izinkan aku tinggal bersama bapak, karena kalau tidak, aku tidak mau sekolah lagi. Potong Chandra cepat dengan sedikit mengancam. Kali ini aku terdiam. Sepertinya keputusan Chandra untuk tinggal bersamaku sudah bulat. Jadi tak ada alasan apapun bagiku lagi untuk bisa menolak hal tersebut. Oke, balasku akhirnya. Tapi kamu harus janji untuk tidak membuat masalah di sini. Dan kamu harus ikuti semua peraturanku. Lanjutku. Siap Pak, balas Chandra dengan nada sedikit bercanda, sambil ia memperlihatkan senyum puasnya. Jadilah mulai saat itu, Chandra tinggal bersamaku di kamar kos yang kecil itu. Di kamar kos itu hanya ada satu ranjang kecil, hingga kalau tidur, kami pun mau tidak mau harus saling berdempetan. Pak Damar kenapa belum menikah? Tanya Chandra suatu malam, sesaat sebelum kami tertidur. Karena aku memang belum pengen nikah, balasku asal. Belum pengen nikahnya karena apa? Pasti karena Pak Damar nggak suka perempuan kan? Chandra bertanya lagi. Entah ia sedang bergurau, atau sebenarnya ia sedang menggali jati diriku yang sebenarnya. Kamu ngomong apaan sih, Chan? Aku pasti suka perempuan lah, bantahku sedikit sengit. Kenapa Bapak jadi tersinggung seperti itu? Santai aja kali, ucap Chandra. Tapi sepertinya emang Bapak nggak pernah saya lihat dekat dengan perempuan selama ini, lanjutnya. Itu karena aku lebih fokus dengan pekerjaanku, balasku beralasan. Tapi bukankah sudah saatnya Bapak memikirkan tentang berumah tangga? Kan usia Bapak sudah 28 tahun. Hidup Bapak juga sudah lumayan mapan. Bapak mau tunggu apa lagi? Ucap Chandra selanjutnya. Kali ini aku tidak mempedulikan ucapan Chandra barusan. Aku memang tidak punya penjelasan pasti akan hal tersebut. Itu bukan urusan kamu, Chandra. Kamu sekolah aja yang benar. Sebentar lagi ujian kan? Ucapku akhirnya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi aku pengen tahu dulu kenapa Pak Damar belum nikah. Balas Chandra sedikit ngotot. Kenapa kamu harus tahu alasan saya? Aku balik bertanya. Karena jujur saja, aku merasa aku mulai menyayangi Pak Damar. Perhatian dan kasih sayang yang Pak Damar berikan selama ini padaku sungguh membuat aku merasa nyaman. Dari hari ke hari, perasaan itu semakin tumbuh dengan subur di hatiku. Ingin sekali rasanya aku bisa memiliki Pak Damar dan menjadi pendamping hidup Pak Damar selamanya. Jadi kalau Pak Damar belum menikah karena memang tidak tertarik pada perempuan, aku siap kok Pak menjalin hubungan yang serius dengan Pak Damar. Ucap Chandra panjang lebar dan sangat belak-belakan. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Sungguh aku tidak menyangka sama sekali kalau Chandra akan berucap demikian padaku. Lalu seperti apakah kelanjutan dari kisah ini?
Mungkinkah aku akan menjalin hubungan dengan muridku sendiri? Meski sebenarnya Chandra sudah dewasa karena ia sudah berusia 19 tahun lebih. Jadi gimana Pak Damar? Apa Bapak mau menerima cintaku? Chandra bertanya masih dengan belak-belakan. Aku ini guru kamu loh Chan. Gak mungkin kan aku pacaran sama muridku sendiri? Balasku ragu. Kalau kita memang saling suka, apa salahnya? Toh hubungan kita juga bukan untuk diumbar-umbar agar diketahui orang banyak. Dan lagi pula, aku ini sudah 19 tahun lebih loh Pak. Beberapa bulan lagi aku juga bakal lulus SMA. Jadi, aku ini bukan anak kecil lagi. Ucap Chandra terdengar sangat percaya diri. Sebenarnya secara fisik Chandra memang sangat menarik. Dia tampan dan gagah. Dari awal mengenal Chandra, aku memang sudah tertarik padanya. Namun, karena Chandra adalah muridku, aku selalu berusaha menepis semua rasa kagumku padanya selama ini. Aku memang bukan seperti laki-laki pada umumnya. Aku memang lebih punya rasa ketertarikan kepada sesama laki-laki sejak dulu, sejak aku remaja. Namun selama ini, aku selalu berhasil memendam semua itu. Aku tak pernah berani untuk mengungkap jati diriku yang sebenarnya kepada siapapun. Aku hanya bisa memendam semua itu sendirian. Tapi sekarang, Chandra dengan begitu belak-belakan mengungkapkan perasaan sukanya padaku. Aku tak ingin menolaknya. Tapi, maaf Chan, untuk saat ini lebih baik kamu fokus sama sekolahmu aja dulu. Nanti kalau kamu sudah lulus, kita bicarakan hal ini lagi ya. Ucapku akhirnya dengan sedikit diplomatis. Chandra memperlihatkan wajah kecewanya. Dia sepertinya tidak senang dengan kalimatku barusan. Oke, aku akan sabar menunggu sampai aku lulus SMA. Tapi Pak Damar harus janji, kalau aku sudah lulus nanti, Pak Damar harus menerima cintaku. Ucap Chandra akhirnya setelah untuk beberapa saat ia terdiam. Aku akan janji, akan menerima cintamu jika kamu bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Dan juga, aku ingin kamu kuliah setelah itu. Tapi sebelumnya, aku ingin tahu, apa sebenarnya yang membuat kamu jatuh cinta padaku? Balasku dengan sedikit bertanya. Aku jatuh cinta pada Pak Damar karena Pak Damar selama ini sudah sangat baik padaku. Pak Damar juga penuh perhatian dan sangat pengertian. Selain itu, Pak Damar juga sosok yang tampan dan manis. Chandra membalas dengan nada serius. Terus terang aku merasa bahagia dengan semua itu. Tapi aku harus tetap menyimpan rapi perasaanku tersebut. Mengingat sampai saat ini, Chandra masih berstatus muridku. Dan aku juga ingin memberi tantangan pada Chandra agar ia bisa lulus dengan hasil terbaik. Hari-hari pun terus berlalu. Chandra semakin betah tinggal di kosku. Dia juga lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar demi mendapatkan nilai terbaik. Terus terang, aku merasa cukup tersentuh dengan perjuangan Chandra tersebut. Dia sepertinya benar-benar serius dengan perasaannya padaku. Hingga akhirnya, beberapa bulan kemudian, Chandra pun dinyatakan lulus dengan hasil terbaik. Selamat ya Chan, ucapku padanya. Terima kasih Pak, balas Chandra terdengar senang. Dan ini artinya kesempatanku untuk bisa memiliki Pak Damar semakin besar. Lanjutnya. Iya, aku pasti akan menepati janjiku Chan. Tapi aku punya satu permintaan lagi sama kamu.
Balasku. Permintaan apa lagi, Pak? Tanya Chandra bingung. Mulai sekarang, kamu jangan panggil aku Bapak lagi ya. Karena kamu sekarang bukan muridku lagi. Dan aku juga risih harus dipanggil Bapak oleh pacarku sendiri. Aku kan belum terlalu tua. Balasku sedikit menjelaskan. Oh, jadi sekarang kita sudah resmi pacaran kan, Pak? Bang Damar yang manis. Ucap Chandra sedikit menggoda. Kamu udah berani merayu sekarang ya? Aku berucap dengan nada sedikit manja. Merayu pacar sendiri kan nggak salah dong, balas Chandra sambil ia meraih jemariku. Dan aku merasa sangat bahagia saat ini. Aku juga tak malu-malu lagi mengungkapkan perasaanku kepada Chandra. Tapi kamu jadi kuliah kan, Chan? Tanyaku di sela-sela keromantisan kami. Ya, jadi dong, Bang. Kan itu memang menjadi syarat agar aku bisa mendapatkan cinta Bang Damar. Balas Chandra terdengar yakin. Hari-hari pun kembali berlalu. Namun hari-hari yang kami lewati saat ini sungguh terasa indah. Chandra tetap memilih untuk tinggal satu kos denganku, meski ia harus kuliah di sebuah kampus yang cukup jauh dari tempat kos tersebut. Aku hanya ingin menghabiskan hari-hari bersama Bang Damar. Begitu alasan Chandra ketika kutanya mengapa ia tak cari tempat kos yang lebih dekat dengan kampusnya. Abang juga ingin selalu bersama kamu, Chandra. Balasku penuh perasaan. Tapi bagaimana dengan orang tua kamu? Lanjutku bertanya. Mama udah pindah ke luar kota bersama suami barunya. Meski ia mengajakku ikut pindah, tapi aku menolak. Dan papa terlalu sibuk dengan istri barunya. Apalagi saat ini, istri barunya baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi kehadiranku sudah tidak dianggap. Tapi aku sudah tidak peduli dengan semua itu. Yang penting mereka tetap bersedia membiayai kuliahku dan juga membiayai hidupku. Aku sekarang sudah cukup bahagia hidup bersama Bang Damar. Jelas Chandra cukup panjang lebar. Iya, udah. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, aku pasti akan selalu mendukung apapun yang menjadi pilihan hidupmu, Chan, selama kita tetap bersama-sama. Balasku pelan. Dan begitulah, hubungan cintaku bersama Chandra, mantan muridku itu, terus terjalin dengan indah. Kami saling mencintai dan saling menyayangi. Kami saling dukung satu sama lain. Hubungan kami bukan hanya sekedar hubungan pacaran biasa. Kami pacaran, bersahabat, dan juga bersaudara. Ikatan batin kami semakin kuat. Ada saatnya kami seperti dua sahabat yang saling berbagi cerita. Ada saatnya Chandra kadang bersikap manja padaku, seperti seorang adik kepada kakaknya. Dan ada saatnya kami saling bermesraan, seperti dua orang kekasih yang saling mencintai. Aku yang adalah seorang yatim piatu yang ditinggal mati oleh kedua orang tuaku ketika aku masih kecil. Sementara Chandra yang merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya, membuat ia merasa kehilangan kasih sayang. Kami, dua lelaki yang merasa kesepian, kini bertemu dan menyatu dalam sebuah ikatan cinta yang indah. Hidup kami terasa lengkap, bahkan terasa lebih lengkap dibandingkan ketika kami masih punya orang tua. Kami saling melengkapi, saling mengisi kekurangan masing-masing, yang membuat kami terasa sempurna. Hari-hari indah itu terus kami lewati bersama, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, hingga Chandra lulus kuliah, hingga ia bahkan sudah bekerja sekarang. Chandra bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ia bekerja di bagian personalia dengan gaji yang cukup besar. Sementara aku tetap bertahan menjadi seorang guru olahraga.
Karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup besar, Chandra pun memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen. Sebenarnya Chandra mengajakku untuk ikut pindah dengannya, tapi aku dengan tegas menolak. Selain karena apartemen tersebut cukup jauh dari sekolah tempat aku mengajar, aku juga tidak ingin mengganggu kesibukan Chandra bekerja. Sejak Chandra pindah dari kosku, kami jadi semakin jarang bertemu. Chandra juga semakin sibuk dengan pekerjaannya. Aku mencoba untuk mengerti, aku memang selalu memberi Chandra kebebasan, aku tak ingin mengikatnya. Karena aku selalu percaya bahwa kekuatan cinta akan selalu mempersatukan kami. Namun, semua keindahan cinta itu perlahan kini mulai memudar. Berawal dari jarangnya kami bertemu dan bersama, aku merasa kalau Chandra sudah mulai berubah. Dia semakin jarang mengabariku. Setiap kali aku coba menghubunginya, ia tak pernah punya waktu untuk sekedar membalas pesanku. Semakin hari, hubunganku dengan Chandra semakin hambar. Tak ada lagi waktu untuk kami bermesraan. Chandra sepertinya juga tidak terlalu memperdulikanku lagi. Hingga suatu hari, "Aku ingin kita udahan, Bang." Suara Chandra bergetar ketika akhirnya ia datang ke kosku. "Kenapa?" tanyaku dengan suara parau. Akhir-akhir ini, aku memang sering menangisi hubungan kami yang tiba-tiba saja terasa pahit. Karena aku akan menikah, balas Chandra, suaranya masih bergetar. "Kamu akan menikah? Dengan siapa?" tanyaku, berusaha menahan rasa sakit akibat goresan luka di hatiku karena mendengar pengakuan Chandra barusan. "Dia perempuan yang dijodohkan oleh orang tuaku, Bang," jelas Chandra lirih. "Orang tua kamu? Selama ini kemana aja mereka? Mengapa sekarang mereka datang dan tiba-tiba minta kamu untuk menikah?" tanyaku bertubi, sekedar meluahkan rasa kecewaku. "Ini bukan hanya sekedar tentang keinginan orang tuaku, Bang. Tapi ini juga tentang kodratku sebagai seorang laki-laki," balas Chandra pelan. "Kodrat? Kamu pikir aku nggak punya kodrat? Kamu pikir aku masih melajang hingga usiaku sudah lebih dari 35 tahun ini? Untuk apa? Aku juga punya kodrat, Chandra. Tapi aku berusaha mengabaikan hal tersebut karena aku tidak ingin merusak cinta kita," ucapku dengan nada sedikit tinggi. "Tapi abang gak punya orang tua yang menuntut abang untuk segera menikah, Bang. Sementara aku," balas Chandra sedikit ikut meninggi. "Kamu kan bisa menolak, Chan. Selama ini kedua orang tuamu tidak pernah peduli sama kamu. Kenapa sekarang kamu jadi begitu patuh kepada mereka?" Aku berusaha memelankan suaraku. "Tapi bukannya abang yang mengajariku untuk menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya selagi mereka masih hidup. Aku tak ingin mengecewakan mereka, Bang," balas Chandra. "Apa selama ini kamu pernah mengecewakan mereka? Enggak kan? Jadi apa salahnya sekali ini aja kamu menolak keinginan mereka?" ucapku lagi. "Untuk apa, Bang? Untuk apa aku menolak keinginan mereka yang sebenarnya baik untukku?" balas Chandra lagi. "Aku kecewa sama kamu, Chandra. Bertahun-tahun aku mencoba menahan diri dari keinginanku untuk menikah dan punya anak, hanya karena tidak ingin kamu terluka. Tapi nyatanya, kamu tidak mau melakukan hal yang sama untukku," ucapku ketika aku tak tahu lagi harus berkata apa. "Maafkan aku, Bang, tapi aku gak punya pilihan lain." Hanya itu yang diucapkan Chandra akhirnya. Dan beberapa saat kemudian ia pun pamit. Sementara aku masih terpaku dalam kepatah hatianku. Aku kecewa. Aku terluka parah. Chandra akhirnya benar-benar pergi.
Ia pun menikah dengan gadis pilihan orang tuanya, dan aku hanya bisa menangisi kepergiannya. Aku sudah terlanjur dalam mencintai Chandra, hingga aku merasa sulit untuk bisa melupakannya begitu saja. Tapi Chandra tidak mungkin kembali lagi. Ia sudah punya dunianya sendiri sekarang, dan aku tak berhak untuk sekedar mengharapkannya lagi. Karena itu, aku pun belajar untuk bisa melupakannya. Aku belajar untuk terbiasa hidup tanpa dirinya. Mungkin segala kenangan indahku bersama Chandra tidak akan bisa hilang dari ingatanku. Tapi setidaknya, aku tidak akan lagi memupuk harapanku tentangnya. Karena semua kisahku bersama Chandra kini telah berakhir. Saat ini, aku sedang berusaha untuk mengumpulkan puing-puing semangatku yang sempat berantakan karena terlalu berharap pada Chandra. Aku sedang berusaha menata hatiku agar aku tetap bisa melanjutkan hidup ini meski tanpa Chandra lagi. Memang tidak mudah bagiku, tapi aku harus bisa. Waktu pun terus berlalu, tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Sudah hampir 3 bulan aku menjalani hidupku tanpa Chandra. Pelan, aku mulai memupus rasaku padanya. Meski tidak bisa aku pungkiri, kalau sampai saat ini, bayangan kenangan indahku bersamanya masih terus menghantuiku. Hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk menerima kehadiran seorang Pina dalam hidupku. Bukan karena aku jatuh cinta padanya, tapi aku hanya berharap dengan menjalin hubungan bersama seorang perempuan bisa membuat aku lebih cepat untuk bisa melupakan Chandra. Pina adalah salah seorang rekan kerjaku. Sebenarnya sudah lama aku tahu kalau Pina punya rasa padaku. Namun selama ini aku selalu mengabaikannya karena aku memang tidak tertarik padanya. Pina merupakan sosok perempuan cantik, baik, dan juga soleha. Harus aku akui kalau sosok Pina adalah sosok yang sempurna untuk dijadikan seorang pendamping hidup. Tapi aku memang tidak punya rasa padanya. Aku pun mencoba menjalani hubunganku bersama Pina. Aku ingin belajar untuk bisa mencintainya. Jika aku tidak bisa hidup bersama orang yang aku cintai, aku memilih untuk hidup bersama orang yang mencintaiku. Enam bulan berpacaran dengan Pina. Aku pun memutuskan untuk melamarnya. Pina tentu saja menerima lamaranku dengan senang hati, dan kami pun akhirnya bertunangan. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini sebenarnya. Entah aku merasa bahagia, entah sedih, dan entah perasaan apa yang merasukiku saat ini. Aku hanya mencoba menerima kenyataan yang ada. Dalam masa pertunanganku itulah, tiba-tiba Chandra muncul kembali. Ia tiba-tiba mengajak aku ketemuan di tempat biasa kami bertemu dulu. Ada apa, Chandra? Setelah setahun lebih kamu tanpa kabar, sekarang tiba-tiba kamu mengajak aku bertemu. Tanyaku memulai pembicaraan ketika akhirnya kami bertemu di sebuah kafe. Aku kangen sama Bang Damar, balas Chandra cukup lugas. Tapi kamu sendiri kan yang memutuskan untuk pergi? Ucapku dengan nada sedikit bertanya. Iya Bang, dan kini aku menyesali semuanya. Aku hanya mencoba mengikuti keinginan orang tuaku. Tapi sepertinya hal itu tidak mampu membuat aku bahagia. Aku gak bisa hidup tanpa Bang Damar. Balas Chandra lagi. Maksud kamu apa sih sebenarnya, Chan?
Aku benar-benar gak ngerti. Ucapku bertanya. Dulu aku memutuskan untuk menikah dan pergi dari kehidupan Bang Damar hanya untuk memenuhi keinginan orang tuaku. Dan aku sudah memenuhi keinginan mereka. Aku sudah menikah dan juga sudah punya anak. Tapi jujur, aku tidak bahagia dengan semua itu, Bang. Karena itu, aku pun memutuskan untuk menceraikan istriku dan meninggalkan anakku. Aku ingin kembali lagi bersama Bang Damar. Aku ingin kita seperti dulu lagi, Bang. Apa Bang Damar mau memaafkan aku? Cerita Chandra akhirnya. Sejak kamu memutuskan untuk pergi, aku sudah memaafkan kamu, Chan. Tapi bukan berarti kamu dengan sebegitu mudahnya untuk datang dan pergi dari hidupku. Andai kamu tahu betapa hancurnya hidupku setelah kamu pergi, dan sekarang kamu datang begitu saja. Ini gak mudah bagiku, Chan. Ucapku terdengar pilu. Lagi pula, saat ini aku bukan lagi seperti yang dulu, Chan. Lanjutku singkat. Apa Bang Damar sudah tidak mencintaiku lagi? Tanya Chandra ringan. Ini bukan hanya soal apa aku masih mencintai kamu atau tidak, Chan. Tapi seperti yang aku katakan, ini gak mudah bagiku. Balasku berat. Apa Bang Damar sudah bersama cowok lain? Chandra bertanya lagi, seakan mengabaikan kalimatku barusan. Untuk sesaat aku terdiam. Aku sedang berpikir, mungkin lebih baik aku jujur dari awal tentang hubunganku bersama Pina kepada Chandra. Bukan cowok lain, Chan, tapi cewek. Ucapku akhirnya dengan sangat pelan. Kali ini Chandra terdiam. Ia meneguk minumannya beberapa kali. Abang udah normal sekarang? Tanya Chandra tiba-tiba. Laki-laki seperti kita gak akan pernah berada pada posisi normal, Chan. Tapi kalau kamu bisa menikah dengan perempuan, kenapa aku enggak? Balasku spontan. Apa abang mencintai perempuan itu? Chandra bertanya lagi. Sejujurnya, aku gak pernah bisa mencintai siapapun selain kamu, Chan. Tapi aku gak mungkin selamanya harus meratapi kepergian kamu. Aku harus tetap melanjutkan hidupku meski tanpa kamu lagi. Balasku apa adanya. Tapi sekarang aku sudah kembali lagi, Bang. Beri aku kesempatan sekali lagi ya. Dan aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkan Bang Damar lagi. Ucap Chandra terdengar yakin. Tapi aku gak mungkin begitu saja memutuskan hubunganku dengan gadis itu sekarang, Chan. Aku butuh waktu. Balasku pelan. Aku akan beri abang waktu. Tapi seandainya abang bahagia dengan hubungan abang yang sekarang, aku ikhlas kok melepaskan Bang Damar. Ucap Chandra lagi. Dan untuk selanjutnya kami hanya saling terdiam, tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Hingga akhirnya, tak lama kemudian, Chandra pun pamit dan meninggalkanku yang tiba-tiba saja menjadi dilema. Jujur, kehadiran Chandra kembali telah menumbuhkan sebuah dilema dalam hatiku. Aku memang merasa bahagia saat Chandra memutuskan untuk kembali lagi padaku dan meninggalkan istri dan anaknya demi aku. Sejujurnya, aku juga ingin kembali lagi pada Chandra. Namun di sisi lain, aku juga gak mungkin meninggalkan Pina begitu saja. Apalagi saat ini kami juga sudah bertunangan. Tapi, aku memang harus memilih. Maafkan aku, Chan. Aku gak bisa. Jadi lebih baik kamu kembali lagi bersama istri dan anakmu. Dan aku akan tetap menikah dengan Pina.
Ucapku akhirnya setelah seminggu kemudian kami bertemu lagi. Iya bang, abang gak perlu minta maaf. Abang gak salah kok. Aku yang salah. Seharusnya dulu aku gak meninggalkan Bang Damar. Tapi ya sudahlah. Aku hanya berdoa semoga Bang Damar bahagia. Balas Chandra dengan nada lirih. Terus terang, hatiku perih mendengarkan kalimat tersebut. Tapi aku memang sudah memutuskannya seperti ini. Aku tidak tahu pasti apa alasanku yang sebenarnya untuk memilih tetap menikah dengan Pina dan tidak mau kembali lagi bersama Chandra. Namun yang pasti, aku merasa ini adalah yang terbaik untuk kami berdua. Semoga saja keputusanku ini tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ya, semoga saja. Dan begitulah akhir dari kisah cintaku bersama mantan muridku yang ganteng itu. Sebuah kisah cinta yang panjang dan indah. Namun pada akhirnya, semua memang harus berakhir. Dan aku harus menelan semua kepahitan tersebut. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah menarik lainnya. Dan salam sayang selalu untuk kalian semua.